Hai sobat, pernahkah kamu merasa terjebak dalam pesimisme di mana semuanya terasa berat? Kamu tidak sendiri. Banyak di antara kita yang merasa begitu. Tapi ada kabar baik. Kita tidak harus terjebak di sana. Ada jalan keluar menuju optimisme dan harapan. Bagaimana caranya? Mari kita cari tahu bersama. Yuk. Kita dapat memetakan hubungan antara sikap pesimis versus optimis dalam pola pikir negatif versus positif ke dalam dua daerah terpisah di bawah dan di atas garis. Ini membantu menggambarkan bagaimana sikap dan pola pikir seseorang terhadap kehidupan dan tantangannya bisa sangat mempengaruhi posisi mereka dalam spektrum pesimis dan optimisme. Daerah di bawah garis horizontal mewakili kondisi di mana seseorang cenderung memiliki pandangan yang pesimis terhadap kehidupan dan mempraktikkan pola berpikir negatif. Di sini, individu cenderung memberi alasan dari kenapa dia gagal dalam hampir semua situasi. Melihat hambatan dan kesulitan sebagai penghalang permanen yang tidak bisa diatasi. Fokus pada risiko, kegagalan, dan kekecewaan seringkali mengabaikan potensi untuk pertumbuhan dan peluang positif. Mengalami kesulitan dalam melihat nilai atau pelajaran dalam kegagalan atau tantangan. Orang yang berada di daerah ini akan merasa terjebak dalam situasi berpikir negatif yang bisa menghambat kemajuan pribadi. Secara spiritual, kondisi ini mencerminkan keadaan di mana pikiran dan logika manusia tanpa bimbingan iman cenderung mudah diperdayakan oleh tipu daya iblis. Lihat Efesus 6 ayat 11 menekankan perlunya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini menggaris bawahi pentingnya perlindungan spiritual dan pemahaman akan kebenaran Alkitab. Daerah di atas garis mewakili kondisi di mana individu cenderung memiliki pandangan yang optimis terhadap kehidupan dan mempraktekkan pola berpikir positif. Di daerah ini orang-orang mengharapkan hasil yang baik dan menghadapi kehidupan dengan sikap percaya diri. Melihat tantangan dan hambatan sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Fokus pada peluang, bahkan dalam menghadapi kesulitan, dan mengambil pelajaran positif dalam setiap situasi. Menjaga sikap yang fleksibel dan adaptasi memungkinkan mereka untuk mengendalikan perubahan dan ketidakpastian dengan lebih mudah. Individu daerah ini lebih mungkin untuk mengalami pertumbuhan pribadi dan profesionalisme yang berkelanjutan, menikmati hubungan yang lebih memuaskan dan memiliki kesejahteraan mental dan emosional yang lebih baik. Jadi, garis horizontal ini berfungsi sebagai metafora yang kuat untuk membedakan antara sikap pesimis dengan optimis dan antara berpikir negatif dan positif. Memahami posisi kita sendiri relatif terhadap garis ini bisa sangat membantu dalam mendorong refleksi diri dan pertumbuhan pribadi. Dengan menyadari kecenderungan kita sendiri, kita bisa lebih proaktif dalam mengambil langkah-langkah untuk bergerak ke arah yang lebih positif dan optimis, mendorong perubahan yang berarti dalam cara kita mengalami dunia. Bergerak ke daerah atas, kita menemukan individu dengan pandangan yang optimis terhadap kehidupan yang mempraktikkan pola pikir positif. Dalam konteks spiritual, iman mendominasi daerah ini. Iman, seperti yang dijelaskan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat, dan hanya Yesus yang dapat memimpin dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Seperti dikatakan Ibrani 12 ayat 2, mengajak kita untuk melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini menekankan peran Yesus dalam memandu iman kita. Jadi, mengkaitkan dinamika antara daerah bawah dan daerah atas dengan pelajaran Alkitab menawarkan persepsi dalam bergerak dari mengandalkan logika ke mengandalkan iman merupakan perjalanan transformasi yang mendalam. Logika seringkali bisa terbatas dan bahkan disesatkan oleh tipu daya iblis. Membatasi pandangan kita hanya pada apa yang dapat dilihat dan diukur
Amsal 3 ayat 5 mengajarkan kita untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Mengingatkan bahwa pemahaman kita sendiri bisa menyesatkan dan bahkan kepercayaan kepada Tuhan membuka jalan bagi kebijaksanaan yang lebih tinggi. Di sisi lain, iman membuka pintu bagi Yesus untuk memimpin dan membawa kita menuju kesempurnaan iman. Seperti yang digarisbawahi dalam Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Iman memberi kita kekuatan untuk melihat di luar keterbatasan logika manusia. Mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja dalam hidup kita, yang membimbing, melindungi, dan membawa kita ke dalam rencana Tuhan yang sempurna. Sobat yang terkasih, mari kita buka hati untuk hidup yang lebih optimis dan berpikir positif. Ingat, kekuatan untuk mengubah pandangan kita tidak hanya datang dari dalam diri kita sendiri, tetapi juga dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pemahaman kita sendiri. Serahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan berimanlah kepada Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita. Amin.